Jangan main-main sama orang yang baik hatinya. Karena amarah yang paling berbahaya itu datang dari mereka. Amarah yang lo belum pernah temuin sebelumnya itu dari orang-orang yang sabar. Mungkin selama ini lo gak apa-apa karena mereka gak pernah marah. Mereka selalu bilang udah santai aja. Mereka selalu memaklumi kesalahan lo. Tapi setelah gue pelajarin, sabar itu ternyata ada limitnya. Dan ketika limit itu dilewatin, lo akan melihat sisi lain dari mereka yang gak pernah lo temuin sebelumnya. Bukan jadinya mereka jahat ya, tapi karena selama ini mereka terlalu lama menahan, dan sekalinya meledak, gak cuma marah yang dia keluarin, tapi sakit hati, kecewa, dan emosi lainnya yang selama ini dia pendam. Jadi orang baik itu bukan artinya lo seenaknya gitu ya memperlakukan dia. Karena mereka baik itu bukan berarti mereka lemah. Tapi mereka gak mau aja buat masalah. Nah kalau lo punya orang-orang baik kayak gini, entah di pertemanan, keluarga maupun pasangan lo, jaga mereka ya. Karena sekali mereka memilih untuk pergi, itu lo ngerasa bukan cuma kehilangan, tapi juga penyesalan. Tapi memang bener sih, kadang itu yang bikin jadi orang tuh rada males memilih untuk menjadi orang yang dikatakanlah memilih untuk menjadi orang baik gitu. Kadang ngerasa, gue mah gak mau terlalu baik, gue mah gak mau jadi orang baik karena apa? Ya karena males disepelein. Biasanya kan kalau orang sopan, humble, baik itu rata-rata mendapatkan perilaku yang gak sebanding gitu. Orang baik tuh biasanya disepelein, dimanfaatin. Jadi itu sih yang bikin orang tuh ngerasa males buat menjadi orang baik. Tapi kalau bagi gue itu sebuah tantangan, gak ada ruginya juga gitu. Ya walaupun kadang sering makan hati, sering sakit hati gitu kan, baper juga. Ya hitung-hitung buat ngelatih ketahanan diri, kesabaran diri, ngelatih biar kita bisa sedikit demi sedikit merasakan ilmu ikhlas. Menjadi orang baik itu gak ada salahnya. Yang jelas semakin kita baik, semakin positif juga, berdampak positif juga terhadap diri kita pribadi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan takut menjadi orang baik, jangan takut disepelein. Semakin kalian disepelein, semakin dekat pula kalian menuju derajat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Bah Entertainment dengan saya Barep Mucipang. Itu kembali lagi saya ngonten, mudah-mudahan di konten reaction kali ini sedikit menghibur ya, sedikit ada warna baru lah, nggak terlalu cringe, nggak terlalu garing gitu konten gua. Jadi ya kita belajar bareng lah, sama-sama belajar, bukan lagi bermaksud gua menggurui, bukan bermaksud gua paling banyak ilmunya, udah merasa berpengalaman, enggak. Setidaknya apa yang gua pahami, apa yang gua alami bisa gua share bisa menjadi bahan topik perbincangan positif. Ada manfaat positifnya buat teman-teman di luar sana yang sempat menonton konten gua, yang sempat mampir ke channel gua. Jadi intinya ada manfaat positif lah buat kalian yang nonton konten-konten gua gitu. Jadi next lanjut ya. Sebelum teknologi sangat maju, seberapa banyak pilihan orang untuk bisa melakukan sesuatu. Contoh, Anda mau nonton TV aja pada generasi sebelumnya, mau nonton hiburan aja, itu bukan choice Anda. Sedikit choice. Karena yang menentukan kapan tayang apa, lagu apa yang diputar di radio bukan manusianya. Sehingga mereka terbiasa tidak membuat keputusan. Mereka terbiasa untuk oke, pilihannya hanya ada ini, saya akan melakukan itu. Dan ini sangat berbeda polanya dengan Gen Z. Bawah sadar Gen Z itu mengimplementasi choice luar biasa bebas.
Mau nonton apa saja, kapan saja bisa, mau mendengarkan apa saja, kapan saja bisa, mau komunikasi sama siapa saja, kapan saja bisa. Artinya bahwa sadarnya terbiasa untuk melakukan choice. Jadi dia tidak merasa ada limit pada choice yang dia lakukan. Ada benernya, memang gue ngerasain gitu ya, perbedaan antara kaum milenial, generasi milenial, dan generasi Gen Z. Jadi dulu itu penuh dengan effort, penuh dengan tantangan. Jadi gue ngakuin gue sebagai kaum generasi milenial dulu itu yang ngerasain di zaman-zaman yang surat menyurat, belum megang HP pun cuman segelintir orang, masih sering nonton TV, bertahan buat nunggu iklan, ya kan. Ya minim pilihannya dan harus banyak effortnya. Beda dengan generasi Gen Z. Gen Z kan selalu dipermudah gitu kan. Banyak pilihan dan bebas, lebih bebas untuk menentukan pilihan. Tapi pada intinya kayak gini, perbedaan yang saya benar-benar melihat di antara generasi milenial dan Gen Z itu, jadi kalau generasi milenial itu lebih bisa untuk berjuang, lebih kuat untuk berjuang dan lebih menghargai proses. Tapi kalau Gen Z itu karena udah terbiasa, apa-apa dibikin mudah, jadi ketika harus sedikit berjuang itu kebanyakan ngeluhnya, jadi sedikit lemah gitu. Itu sih yang gua rasain, perbedaan antara generasi gua, generasi milenial dan Gen Z. Jadi seperti itu ya. Ya, kembali lagi terserah teman-teman berpendapat seperti apa dan apa yang kalian lihat perbedaan dari Gen Z sama generasi milenial. Kadang emang gitu sih, apa ya, lemah aja gitu ngelihat Gen Z gitu. Beda sama generasi milenial. Oke, lanjut ya teman-teman. Kamu gak perlu bersihin nama kamu di ceritanya orang lain. Kamu gak perlu repot-repot untuk membenarkan dirimu itu siapa. Kamu gak perlu ngasih tahu mereka kamu itu siapa. Kamu juga gak perlu memberikan validasi ke mereka kalau apa yang kamu lakukan itu benar. Biarkan mereka salah paham. Dan akhirnya mereka tenggelam dengan semua opini buruk yang mereka sendiri beritakan. Fokus saja ke diri kamu sendiri. Karena yang paling kenal siapa kamu itu adalah diri kamu. Dan cerita buruk mereka perlahan-lahan akan jadi basi dengan sendirinya. Karena pada faktanya kamu tahu kamu gak seperti apa yang dalam cerita mereka. Jadi pembelajaran di kata-kata barusan ya, apa ya, kita nggak usah terlalu butuh validasi terhadap penilaian orang lain. Udah cuek aja. Yang penting kita mah ngelakuin hal yang baik. Jangan pernah bikin ulah, jangan pernah bikin masalah ke orang lain. Intinya kita melakukan hal yang positif aja, melakukan hal yang baik aja. Dan ketika kita melakukan hal yang positif, melakukan hal yang baik, kita nggak usah membutuhkan validasi dari penilaian orang lain. Jadi kontaknya kita ketika melakukan hal yang positif, ya udah kontaknya sama Tuhan aja gitu. Nggak perlu kita harus pamerin, nggak perlu kita harus cari penilaian orang lain, nggak perlu harus mencari validasi dari orang lain. Intinya nothing tulus aja, melakukan hal yang positif. Kalau toh nanti mendapatkan timbal balik yang negatif, ya udah, nggak usah dibikin pusing, nggak usah takut untuk dipandang negatif. Yang terpenting kita sudah melakukan hal yang positif. Jadi seperti itu. Kalau kamu hanya mampu menjaga stres 1 hari harus selesai, pekerjaanmu tidak lebih dari hansip, satpam, tukang bersih-bersih, tukang cuci-cuci, yang sehari selesai. Kalau kamu mau jadi manajer, minimal 3 bulan stresnya. Karena 3 bulan lagi laporan nih. Aduh, 3 bulan. Kalau mau jadi pengusaha besar, minimal setahun stresnya. Pengusaha level provinsi minimal 5 tahun stresnya. Kenapa? Karena dia harus bisa melihat perusahaannya tidak setiap hari memberi dopamin.
Dia harus bisa ngelihat 5 tahun ke depan seperti apa. Level presiden itu seharusnya mampu menjaga stres sampai 25 tahun. Nah, kapan-kapan saya ceritakan, ini bukan asal cangkem aku. Ini ada penelitiannya, ada teorinya. Untuk teman-teman yang pengen cari tahu lebih jauh, ibu-ibu nggak tahu monggo. Ini saya terutama anak muda yang biasa sama gadget sama GPT, cari yang namanya Jack Elliot. JACK-QUE Elliot. Nah, itu teorinya yang disebut sebagai stratum. Itu bagaimana ngajari si anak untuk sukses di masa depan. Bukan seberapa banyak ilmunya. Kenapa? Karena dia akan ngambil ilmu yang dia butuhkan. Tuh teman-teman dengerin. Jadi kalian tuh nggak cuma ngikutin apa yang kalian inginkan, nggak cuma nafsu doang, nggak cuma ambisi doang gitu. Ambisi kepingin jadi manajer, pengen jadi pejabat tinggi gitu kan. Tapi oke lah, punya cita-cita seperti itu. Tapi kembali lagi kita harus introspeksi diri. Kita udah siap belum gitu toh. Jangan cuma pengen jadi manajer aja gitu, ambisi. Tapi tanpa melihat kemampuan pribadi, nggak introspeksi diri. Ketika kita kepingin jadi manajer, kita harus tahu dulu nih konsekuensinya. Oh iya, kalau gue jadi manajer, apa gue mampu untuk mengemban amanah jabatan tersebut? Terus otak kita tuh mampu nggak menjaga stresnya gitu. Kita tuh jangan cuman modal kepingin doang, terus cuman modal ambisi doang, tanpa melihat kemampuan kita pribadi. Jadi sama halnya kayak gini, ketika kita minta rezeki yang banyak sama Tuhan, ya jangan cuman ngandelin keinginan kita doang, tapi kembali lagi nih, kita harus tahu batasan-batasan kita. Ibaratnya kayak gini, ketika kita kepingin mendapatkan rezeki yang melimpah tumpah ruah, apa kita udah mampu nih menerima rezeki sebanyak itu? Contoh simpelkan saja pemahamannya seperti ini. Gelas kecil, kalau toh kita masih menjadi gelas kecil, terus kita dikasih air 1 ember, ya yang ada kan apa? Luber kan, tumpah ruah kemana-mana. Jadi kesimpulannya kayak gini ya teman-teman, ketika kita kepingin mendapatkan rezeki yang tumpah ruah berlimpah, jadi kita harus memantaskan diri kita sendiri dulu. Kita harus membuat wadahnya yang besar dulu, ya kan? Jadi kepribadian kita siap nggak dulu nih ketika kita mendapatkan rezeki yang tumpah meruah, tapi nggak kemana-mana, nggak melebar kemana-mana. Pada intinya seperti ini. Ketika kita memiliki suatu keinginan, memiliki suatu impian, jadi harus sesuai dengan kemampuan diri kita, harus sesuai dengan effortnya kita juga, ya kan? Kita kepingin nilai 1 juta, tapi kemampuan kita baru di angka 100, ikhtiar kita baru di angka 50, kan nggak make sense gitu kan, nggak sinkron, nggak cocok. Maka dari itu teman-teman, kalau toh lagi ada keinginan yang besar, ada impian yang besar, mari kita kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Apakah pribadi gua udah cocok? Apakah pribadi gua udah mampu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Ketika kita diawali pemahaman yang seperti itu, insya Allah pastinya teman-teman lebih sabar, lebih semangat untuk berjuang dan lebih menghargai proses. Pada intinya punya ranah pemikiran, pemahaman untuk introspeksi diri dan untuk selalu menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Update skill lah. Iya kan, update kemampuan pribadi.
Intinya kan seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk konten kali ini. Mudah-mudahan teman-teman merasa ada manfaatnya lah ketika nonton konten gua. Jadi ada timbal balik positif buat teman-teman, dan teman-teman merasa ada referensi baru ketika teman-teman nonton channel gua. Dan gua berharap sih teman-teman betah dengan adanya konten gua. Tetap pantengin terus channel Bah Entertainment dengan saya Barak Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.